Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang akhirnya positif. Ini dia pembagian pendamping bagi KPM PKH dan juga BPNT, terkhusus yang lansia tunggal, disabilitas tunggal, kemudian KPM yang usianya 40 hingga 60 tahun dan KPM yang usianya di bawah 40 tahun ya sahabat YouTube. Hal ini terkait dengan menyongsong persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira sahabat YouTube semua nanti kebagian pendamping yang seperti apa? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang akhirnya positif. Ini dia pembagian pendamping bagi KPM PKH dan BPNT ya sahabat YouTube, terkhusus bagi KPM yang lansia tunggal, disabilitas tunggal, yang usianya 40 hingga 60 tahun, hingga KPM yang usianya di bawah 40 tahun ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira sahabat YouTube semua nanti kebagian pendamping yang seperti apa? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, langsung saja di sini ada penataan pendamping sosial ya. Jadi di sini yang pertama ada pendamping rehabilitasi sosial, kemudian ada pendamping perlindungan dan jaminan sosial, kemudian ada pendamping pemberdayaan sosial ya sahabat YouTube. Nah, terkhusus untuk pendamping rehabilitasi sosial kita bahas dulu ya. Yang rehabilitasi sosial ini lokasinya ada di 514 kabupaten atau kota. Jadi penempatannya itu ada di masing-masing kabupaten atau kota ya sahabat YouTube. Kemudian sasarannya yang pertama adalah anak yatim, kemudian lansia, disabilitas tanpa keluarga atau bisa disebut lansia tunggal atau disabilitas tunggal ya sahabat YouTube. Kemudian tugasnya melakukan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi seperti dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dan terapi sosial, psikologis, serta aksesibilitas ya sahabat YouTube. Nah, jumlah pendamping rehabilitasi sosial ini ada sebanyak 2038 orang. Kemudian sumbernya, jadi sumber dari pendamping rehabilitasi sosial itu yang pertama adalah pendamping resos ya. Jadi memang dulu sudah ada pendamping resos, namun jumlahnya masih sedikit. Nah, untuk memenuhi kuota 2038 orang ini, maka ditambah yaitu dengan pendamping PKH dan BPNT yang melalui sertifikasi ya sahabat YouTube. Jadi nanti sumbernya yang pertama adalah pendamping resos, kemudian pendamping PKH plus BPNT melalui sertifikasi ya sahabat YouTube. Jadi itu untuk pendamping rehabilitasi sosial. Jadi kemungkinan besar nanti untuk pendamping PKH juga ada yang masuk ke pendamping rehabilitasi sosial ini, namun melalui jalur sertifikasi ya sahabat YouTube. Kemudian yang kedua ada pendamping perlindungan dan jaminan sosial. Nah, ini lokasinya ada di pusat ya sahabat YouTube. Kemudian ada di provinsi yaitu 34 provinsi. Kemudian ada di 514 kabupaten atau kota. Jadi penempatannya itu ada di pusat, ada di provinsi, dan kabupaten atau kota ya sahabat YouTube. Nah, sasarannya adalah yang pertama anak yatim, lansia, disabilitas dengan keluarga usia 40 hingga 60 tahun atau bisa dikatakan ini yang keluarga normal ya sahabat YouTube. Maksudnya keluarga normal ini dalam kakaknya ada lansia, ada disabilitas, atau tidak ada lansia atau tidak ada disabilitas, namun yang memiliki komponen PKH di mana kepala keluarganya usianya itu adalah
40 hingga 60 tahun ya sahabat YouTube. Nah, di sini tugasnya yang pertama yaitu mengelola penanganan bencana alam atau bencana sosial atau non alam dan mengelola bantuan sosial PKH dan BPNT ya sahabat YouTube. Nah, jumlah pendamping perlindungan dan jaminan sosial ini ada 39.351 orang. Sumbernya yang pertama adalah pendamping PKH, kemudian koordinator regional atau korek, kemudian ada korwil atau koordinator wilayah, kemudian korkap atau korda ya, koordinator kabupaten atau koordinator daerah, kemudian administrator pangkalan data atau APD istilahnya ya, operator baik pusat atau daerah ya sahabat itu. Kemudian berikutnya untuk pendamping pemberdayaan sosial. Nah, ini yang khusus menangani ke keluarga muda yaitu di bawah 40 tahun ya sahabat itu. Nah, lokasinya adalah kecamatan. Jadi proses penempatan untuk pendamping pemberdayaan sosial ini nanti adalah tiap kecamatan ada ya sahabat itu. Nah, tugasnya mengentaskan kemiskinan melalui penguatan dan pemberdayaan serta pendampingan kewirausahaan, pelatihan vokasional, kemudian infrastruktur sosial ekonomi. Jadi untuk pendamping pemberdayaan sosial ini nanti tugas utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan ya sahabat itu melalui penguatan dan pemberdayaan serta pendampingan kewirausahaan. Nah, jumlahnya ada sekitar 14.598 orang. Nah, sumbernya dari mana pendamping pemberdayaan sosial ini? Yang pertama TKSK ya. Jadi TKSK ini masuk ke pendamping pemberdayaan sosial. Kemudian ada pendamping KAT, kemudian ada pendamping Prokus ya, kemudian ada supervisor SLRT, kemudian ada fasilitator Puskesos dan koordinator provinsi ya sahabat itu. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi untuk pendamping PKH ini ada yang masuk ke pendamping rehabilitasi sosial, namun ini melalui jalur sertifikasi. Kemudian ada sebagian besar ini masuk ke pendamping perlindungan dan jaminan sosial. Sedangkan untuk TKSK ini masuk ke pendamping pemberdayaan sosial ya sahabat itu. Nah, selain adanya pendamping rehabilitasi sosial, ada pendamping perlindungan dan jaminan sosial, ada pendamping pemberdayaan sosial, ada istilahnya namanya relawan sosial. Nah, relawan sosial ini sumbernya yang pertama ada Tagana ya. Nah, jadi Tagana ini jumlahnya ada 26.188 orang. Kemudian ada pelopor perdamaian ada 1.000 orang. Kemudian Karang Taruna ada 50.965 lembaga. Kemudian ada pekerja sosial masyarakat atau PSM, ini jumlahnya adalah 68.008 orang. Kemudian penyuluh sosial masyarakat jumlahnya 1.465 orang ya sahabat YouTube. Nah, itu adalah penataan pendamping sosial yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan SOTK yang baru. Nah, sahabat YouTube semua saat ini bisa mengintrospeksi diri, meng-cross check dirinya masing-masing, kira-kira masuk nanti didampingi oleh pendamping yang mana. Kalau misalkan termasuk lansia tunggal atau disabilitas tunggal tanpa keluarga, maka nanti yang mendampingi adalah pendamping rehabilitasi sosial, terdiri dari pendamping Resos, kemudian pendamping PKH plus BPNT melalui jalur sertifikasi. Kemudian kalau sahabat YouTube semua ini termasuk lansia atau disabilitas atau keluarga ya, penerima manfaat baik PKH maupun BPNT yang usianya kepala keluarganya dalam 40 hingga 60 tahun, maka nanti yang mendampingi adalah pendamping PKH, kemudian Korek, Korwil, Korkap, Korda ya, kemudian APD ya. Jadi sebagian besar pendamping PKH saat ini masuk ke pendamping perlindungan dan jaminan sosial ya sahabat YouTube. Namun bagi sahabat YouTube semua yang usianya muda yaitu di bawah 40 tahun,
maka sahabat YouTube semua nanti akan didampingi oleh pendamping pemberdayaan sosial. Di antaranya ada TKSK, pendamping KAT, kemudian pendamping Progus, supervisor SLRT, kemudian fasilitator Puskesos dan koordinator provinsi ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya sahabat YouTube, ini adalah pembagian pendamping. Jadi sahabat YouTube semua harus tahu tidak semua dibebankan kepada salah satu pendamping sosial saja ya sahabat YouTube. Tidak hanya dibebankan kepada pendamping PKH saja atau tidak dibebankan kepada pendamping TKSK saja ya sahabat YouTube. Jadi banyak sekali pendamping-pendamping yang ada di pembagian ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, cukup jelas ya informasi pada video kali ini. Tentunya ini sahabat YouTube semua wajib mengetahui sebagai tanda persiapan pencairan bantuan PKH ataupun BPNT di tahap berikutnya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.